Halo Bang Bro, di tengah gemerlapnya kota Tokyo, kebersihan tampak sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari warganya di kota ini. Terutama jalanan yang bersih dan tertata rapi telah mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menjaga lingkungannya. Keunikan ini semakin mencolok karena tempat sampah bisa dibilang hampir tidak ditemukan di ruang publik. Sehingga hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana sebuah kota dengan jutaan penduduknya tetap bersih tanpa adanya tempat sampah di setiap sudut? Dan ternyata rahasianya terletak pada budaya disiplin dan tanggung jawab individu yang telah tertanam sejak kecil. Masyarakat di negara Jepang sudah terbiasa membawa pulang sampah mereka sendiri, memilahnya dengan cermat sesuai kategori yang telah ditentukan dan membuangnya di tempat yang seharusnya. Selain itu, kebijakan ini tidak hanya diterapkan di rumah tangga tetapi juga di sekolah, tempat kerja, dan ruang publik lainnya. Bahkan dalam acara besar seperti festival dan pertandingan olahraga, peserta membawa kantong plastik untuk mengumpulkan sampah mereka sendiri. Sistem yang terstruktur ini bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menunjukkan bahwa kebersihan telah menjadi nilai yang tertanam dalam kesadaran kolektif di masyarakat Jepang. Di sisi lain dunia terdapat kondisi yang sangat berbeda sekali jika kita lihat di kota-kota besar di India. Seperti jalanan dipenuhi tumpukan sampah selokan tersumbat oleh limbah rumah tangga dan udara seringkali dipenuhi bau tidak sedap akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal. Dan bagi sebagian masyarakat di India, membuang sampah di tempat terbuka masih menjadi kebiasaan umum. Namun tantangan utama dalam menjaga kebersihan di India tidak hanya terletak pada kurangnya fasilitas, tetapi juga pada pola pikir masyarakat yang telah terbentuk selama berabad-abad. Dalam ajaran Hindu yang mereka yakini kebersihan memiliki makna yang begitu kompleks. Karena di satu sisi kesucian dianggap sebagai bagian penting dari ritual keagamaan mereka. Misalnya Sungai Gangga yang dipandang sebagai perwujudan Dewi Suci yang mampu menyucikan dosa manusia. Terlebih lagi di setiap tahunnya jutaan orang melakukan ritual mandi di sungai ini dengan keyakinan bahwa airnya membawa berkah spiritual. Negara Jepang memang memiliki pendekatan yang unik dalam membangun kesadaran masyarakatnya terhadap kebersihan. Karena sejak kecil terutama anak-anak di sana memang sudah diajarkan untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kebersihan di lingkungan mereka sendiri. Misalnya di sekolah dasar yang tidak adanya petugas kebersihan untuk membersihkan ruang kelas mereka. Sehingga para murid diharuskan untuk membersihkan ruang kelas hingga toilet sekolah mereka sendiri. Selain itu, aktivitas ini bukan sekedar bentuk disiplin, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter yang menanamkan bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Dan budaya ini berlanjut hingga dewasa sehingga ketika berada di tempat umum mereka secara otomatis merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Tidak adanya tempat sampah di ruang publik bukan alasan bagi masyarakat Jepang untuk membuang sampah sembarangan. Sebaliknya, mereka dengan penuh kesadaran membawa kembali sampah mereka hingga menemukan tempat yang sesuai untuk membuangnya. Yang mendorong pemerintah Jepang mengurangi jumlah tempat sampah di ruang publik sebagai langkah keamanan. Namun alih-alih membuat kota menjadi lebih kotor, kebijakan ini justru semakin memperkuat budaya tanggung jawab individu terhadap kebersihan. Sebaliknya di negara India masih harus menghadapi tantangan besar dalam menumbuhkan kesadaran kebersihan di masyarakatnya. Karena selain faktor infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah yang optimal, ada juga sistem sosial yang telah lama membentuk pola pikir masyarakat terhadap kebersihan di negara ini. Dalam beberapa komunitas pekerjaan membersihkan sampah dan limbah akan seringkali dibebankan kepada kelompok tertentu dalam sistem kasta tradisional. Para dalit yang dalam sistem kasta dianggap sebagai kelompok terendah seringkali bekerja sebagai petugas kebersihan dan pengangkut sampah. Sehingga realitas ini membuat kebersihan tidak selalu dianggap sebagai tanggung jawab bersama, tetapi justru merupakan tugas kelompok tertentu di negara India. Dan meskipun diskriminasi kasta telah dilarang secara hukum, praktik sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad masih akan sulit diubah dalam waktu yang singkat. Namun upaya untuk meningkatkan kesadaran kebersihan di India masih akan terus dilakukan. Terlebih lagi sejak tahun 2014 pemerintah India sudah meluncurkan kampanye besar-besaran bertajuk Swachh Bharat Abhiyan atau Gerakan India Bersih.
Sebenarnya tujuan program ini untuk meningkatkan akses sanitasi dan membangun toilet di daerah pedesaan serta mengubah pola pikir masyarakat mengenai kebersihan di negara tersebut. Dan kampanye ini telah menunjukkan hasil yang berarti dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan mulai meningkat, akses sanitasi membaik, dan berbagai inisiatif lokal bermunculan untuk mengatasi masalah sampah di berbagai kota besar. Meskipun demikian, perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat ini akan membutuhkan waktu panjang serta harus adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat maupun komunitas lokal. Di negara Jepang dan India ada ritual ekstrem yang sulit dipercaya oleh masyarakat luar. Bagi sebagian orang, ritual ini tampak sebagai bentuk penyiksaan diri yang tidak masuk akal. Namun bagi mereka yang menjalaninya ini adalah bukti kesetiaan, pengabdian, dan pencarian makna yang lebih tinggi dalam kehidupan. Terlebih lagi Jepang dan India menampilkan dua wajah ritual ekstrem yang berbeda. Di satu sisi mereka lebih berbasis pada ketahanan fisik yang terorganisasi. Sementara yang lain didasarkan pada penderitaan spiritual yang luar biasa. Salah satu ritual yang paling mencolok di negara Jepang adalah Hadaka Matsuri yang dikenal sebagai festival telanjang di negara tersebut. Dan di setiap tahunnya terdapat ribuan pria yang berkumpul di kuil Shinto dengan hanya mengenakan fundoshi, yaitu sejenis pakaian tradisional yang mereka gunakan untuk menjalani ritual pembersihan spiritual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Di tengah malam musim dingin mereka akan berdesak-desakan sambil berteriak dan saling mendorong untuk mendapatkan sebuah jimat kecil yang disebut shingi. Sebuah jimat yang diyakini akan memperoleh keberuntungan sepanjang tahun apabila seseorang bisa berhasil mendapatkan barang tersebut. Dan terlihat sangat jelas sekali bahwa ritual ini tampak kacau dan bahkan tubuh-tubuh yang menggigil karena suhu dingin yang bertabrakan dan keringat yang bercampur dengan udara beku. Bagi para peserta yang mengikuti ritual Hadaka Matsuri, hal ini adalah ujian spiritual yang melambangkan keberanian, kemurnian, dan kesiapan menghadapi tantangan hidup. Dan dalam ajaran Shinto, kebersihan fisik dan spiritual adalah hal yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, ritual ini tidak hanya bertujuan menyucikan individu, tetapi juga sebagai bentuk penyatuan dengan alam dan roh leluhur. Jika Jepang memiliki Hadaka Matsuri sebagai simbol pengorbanan fisik yang kolektif, sebaliknya di negara India menawarkan ritual yang jauh lebih ekstrem dalam hal pengorbanan pribadi. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Thaipusam, sebuah festival Hindu Tamil yang melibatkan tindakan ekstrem dengan cara menusukkan benda tajam ke tubuh sebagai bentuk nazar dan pengabdian kepada Dewa Murugan. Para peserta percaya bahwa penderitaan fisik yang mereka alami adalah cara untuk menebus dosa atau bersyukur atas permintaan mereka yang dikabulkan. Dan tidak jarang mereka juga mengaitkan beban berat pada kulit punggung mereka. Menariknya, sepanjang perjalanan tanpa menunjukkan rasa sakit selama berjalannya festival tersebut. Konsep penderitaan sebagai bentuk spiritualitas di negara India tidak hanya berhenti di festival Thaipusam saja. Tetapi ada sekte yang lebih ekstrim lagi yang bernama Agorisadus, yaitu sebuah kelompok pertapa yang menolak semua batasan sosial dan moral di negara ini. Terlebih lagi mereka hidup di antara krematorium dengan cara mengoleskan abu dari mayat yang telah dikremasi ke tubuh mereka. Bahkan memakan sisa-sisa mayat manusia sebagai bagian dari keyakinan bahwa semua hal di dunia ini suci, termasuk kematian itu sendiri. Ritual ini begitu ekstrim hingga sebagian besar masyarakat di India sendiri menganggap mereka sebagai kelompok yang menyimpang. Meskipun tampak aneh bagi dunia luar, Hadaka Matsuri di Jepang maupun Thaipusam serta ritual Agori di India, sebenarnya semua ini memiliki akar budaya dan spiritual yang mendalam. Negara Jepang dengan etos ketertibannya menciptakan ritual yang tetap terkendali dalam kekacauan, sehingga akan menekankan daya tahan fisik sebagai simbol kemurnian dan keberuntungan. Dan melihat yang ada di negara India dengan pendekatan yang lebih ekstrem, memandang penderitaan sebagai sarana komunikasi dengan Sang Ilahi. Sebagian memilih hidup dalam keheningan yang teratur di mana privasi dijaga ketat dan setiap individu berusaha seminimal mungkin untuk tidak mengganggu orang lain. Sebaliknya ada masyarakat yang hidup dalam dinamika sosial yang intens di mana kebersamaan menjadi keharusan dan setiap individu selalu terhubung erat dengan komunitasnya. Negara Jepang dan India telah merepresentasikan dua hal ekstrem dalam kehidupan sosial mereka.
Karena di satu sisi mereka menjunjung tinggi individualisme yang tersembunyi dalam etika sosial yang ketat. Sementara yang lain menganut kehidupan komunal yang erat di mana interaksi sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Di sana sudah diatur oleh serangkaian aturan tidak tertulis yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya bersikap di ruang publik. Sehingga keheningan seringkali dianggap sebagai bentuk sopan santun tertinggi di negara tersebut. Misalnya saja di dalam kereta bawah tanah Tokyo orang-orang duduk dengan tenang, mata tertuju pada ponsel atau sekedar menatap kosong keluar jendela. Apalagi ditambah dengan tidak adanya obrolan keras, tawa berlebihan atau panggilan telepon yang mengganggu. Dan jika seseorang berbicara terlalu keras, tatapan tajam dari penumpang lain sudah cukup sebagai peringatan bahwa ia telah melanggar norma sosial. Sebaliknya, pemandangan seperti itu hampir mustahil kita temukan di negara India. Karena transportasi umum di sana bukan hanya sekedar alat perpindahan, melainkan juga arena sosial yang penuh dengan kehidupan manusia. Apalagi dengan banyaknya suara perbincangan yang mendominasi seperti orang-orang yang ingin saling bertukar cerita atau menawar harga dengan pedagang yang bahkan berdebat dengan nada tinggi. Dan hal ini merupakan sesuatu yang dalam budaya Jepang dianggap sebagai pelanggaran privasi yang serius. Sehingga perbedaan ini bukan hanya sekedar kebiasaan sehari-hari tetapi juga mencerminkan cara masyarakat bagaimana mereka bisa memahami konsep hubungan sosial di sana. Karena di negara Jepang sendiri lebih mengutamakan keharmonisan kolektif dengan menekan individualitas untuk memastikan bahwa setiap orang bisa mematuhi aturan tidak tertulis agar tidak mengganggu ketertiban sosial. Sebaliknya, India memandang kehidupan sebagai bagian dari jaringan sosial yang luas, di mana keterlibatan dalam kehidupan orang lain dianggap wajar dan bahkan diharapkan masyarakat India memiliki konsep kebersamaan yang kuat, di mana individu tidak pernah benar-benar sendiri baik dalam suka maupun duka. Pada akhirnya, baik individualisme ekstrem maupun kehidupan tertutup yang berlebihan pastinya akan memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat. Dan meskipun tidak ada satu sistem yang sempurna, tetapi memahami perbedaan ini sudah membantu kita melihat bagaimana budaya dan tradisi akan membentuk cara manusia hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah Bang Bro, terima kasih buat yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga untuk terus mendukung saluran kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.